Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya, Pak Lukman. Jadi kami dari kelompok 5 kelas paralel B ingin mempresentasikan mengenai teknologi iradiasi dan penerapannya terhadap teknologi pangan. Nanti kita juga bakal meliputi penjelasan tentang bagaimana alat tersebut bekerja dan lain sebagainya. Mungkin sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, oke, ini kelompok anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Widat, Ahmad Najib Widat, nomor NPM 048, kemudian ada Atayadi Nabil Ramadan, NPM 052, kemudian ada Algayan Fatika, NPM 075, dan Aurelia NPM 080, serta saya sendiri, Haswan Kiraifun Ramadhani dengan NPM 081. Boleh di next. Baik, nantinya di presentasi kami akan meliputi pendahuluan, kemudian ada definisi iradiasi, kemudian sumber iradiasi, terus yang keempat ada prinsip kerja dari iradiator atau alat yang digunakan untuk iradiasi, kemudian bagian-bagian dari iradiator, serta aplikasinya pada bahan pangan. Gitu. Boleh di next? Yang pertama adalah pendahuluan. Radiasi makanan merupakan pengolahan atau pemrosesan yang menggunakan bentuk energi yang disebut iradiasi pengion. Sifat-sifat khusus dari iradiasi pengion tersebut dapat membuat berguna untuk mengolah makanan, khususnya untuk pengawetan makanan. Radiasi pengion tertentu mempunyai kemampuan untuk menembus ke dalam makanan melalui efek fisik mereka berinteraksi dengan atom dan molekul yang membentuk makanan dan kontaminan makanan seperti bakteri, jamur, ragi parasit, dan serangga. Hal itu menyebabkan konsekuensi kimia dan biologis yang dapat dimanfaatkan dengan cara yang bermanfaat. Meskipun radiasi pengion sering disebut sebagai radiasi energi tinggi, jumlah yang digunakan untuk mengolah makanan relatif kecil dan perubahan besar pada makanan yang dapat mengaruhi yang bisa tidak terjadi. Next. Kemudian di sini selanjutnya adalah iradiasi pangan. Iradiasi pangan itu sendiri itu apa sih? Nah, iradiasi pangan itu merupakan metode penyinaran terhadap bahan pangan menggunakan zat radioaktif untuk mencegah terjadinya kerusakan bahan dan meningkatkan umur simpan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan bahan dan meningkatkan umur simpan. Nah, bedanya iradiasi dengan radiasi itu sendiri apa sih? Kalau iradiasi itu dia itu lebih eh, penyinarannya itu disengaja dan terarah terhadap bahan yang ingin diiradiasi. Sementara kalau radiasi itu dia itu eh, kayak lebih ketidaksengajaan gitu loh. Jadi kayak mengacu pada kecelakaan kerja atau pokoknya dia itu tidak disengaja terkena sinar tersebut seperti itu. Nah, itu tadi kan disebutkan kalau dia itu bakal mencegah terjadinya kerusakan bahan dan meningkatkan umur simpan. Dengan cara apa? Dengan menunda pematangan buah dan sayur, kemudian menghambat aktivitas mikroba patogen dan mikroba pembusuk, terus mencegah terjadinya penurunan pada umbi. Nah, iradiasi pangan ini untuk mencapai efek-efek itu harus dilakukan pada dosis yang tepat. Tuh. Kalau misalnya dia dosisnya kurang tepat, misalnya dia tuh misal kurang gitu ya dosisnya, itu dia nggak bakal mencapai efek-efek yang sudah disebutkan tadi. Tapi kalau misalnya dia uh, dosisnya terlalu tinggi, itu bakal apa namanya? Bakal apa? Bakal menyebabkan masalah kesehatan bagi uh, yang mengkonsumsi produk iradiasi pangan, produk pangan yang dilakukan iradiasi seperti itu. Jadi kayak dosisnya harus tepat dan waktunya juga harus tepat juga biar nggak terlalu berlebih atau kekurangan seperti itu. Boleh di next.
Nah, selanjutnya ini dalam industri pangan ini dikenal dengan sumber-sumbernya ada tiga yang telah di apa disetujui dengan kodeks. Lalu sumber-sumber ini tuh pertama berasal dari sinar X, berkas elektron, dan sinar gamma. Untuk sinar X ini sinar radioaktif yang diproduksi dengan cara merefleksikan aliran elektron berenergi tinggi dari unsur logam berat yang ditembakkan ke dalam produk makanan. Yang kedua ada berkas elektron ini menggunakan akselerator elektron untuk menghasilkan berkas elektron. Lalu tidak ada substansi radioaktif yang digunakan selama proses iradiasi berkas elektron. Yang ketiga ada sinar gamma. Sinar radioaktif ini dipancarkan dari unsur kobalt CO60 atau cesium CS137. Next. Next. Nah, dalam sumber-sumber tadi ini terdapat material di dalam iradiasi pangan tersebut. Yang pertama pada sinar X ini menggunakan nuklida atau isotop yang tidak stabil untuk memancarkan partikel-partikel selama proses peluruhan yang secara spontan menjadi nuklida lain secara stabil yang disebut radioaktivitas. Yang kedua pada sinar gamma ini menggunakan sinar gamma berenergi tinggi yang berasal dari kobalt 60 atau cesium 137 dengan umur paruh panjang yang masing-masing 5,27 dan 30,110 tahun dan kemampuan penetrasi yang tinggi mencapai 20 cm. Lalu untuk berkas elektron ini menggunakan mesin berkas elektron berenergi tinggi dengan 10 MeV yang dapat menembus produk pangan hingga kedalaman 3 cm. Baik, selanjutnya adalah prinsip kerja dari alat iradiator. Nah, jadi ini dari alat iradiatornya, saya mengambil dari alat IRPESENA. Untuk alat ini tuh, untuk alurnya ini menunjukkan dari perjalanan produk memasuki sistem konveyor melalui ruang iradiasi. Habis itu nanti akan dikeluarkan setelah menerima dosis iradiasi yang sudah diatur. Nah, yang pertama itu dari sumber radiasinya dulu. Untuk sumber radiasinya, untuk alat yang dipakai itu menggunakan sinar gamma dari isotop radioaktif, yaitu kobalt 60 atau cesium 137. Kemudian sumbernya juga bisa pakai sinar X dan elektron. Ini nanti menggunakan akselerator partikel untuk menghasilkan radiasi. Selanjutnya masuk ke konveyor. Di sini di konveyor juga diatur dosisnya. Di sini sistem konveyor itu otomatis menggerakkan kontainer melalui ruang iradiasi. Nanti kecepatan konveyor itu dapat disesuaikan. Selanjutnya masuk ke ruang iradiasi. Di ruang iradiasi ini nanti produk akan dilengkapi dengan perisai pelindung dari bahan beton atau timbal untuk mencegah paparan radiasi keluar dari ruangan. Setelah itu dilakukan paparan radiasi. Nah, nanti produk itu dipaparkan pada sinar gamma untuk waktu yang telah ditentukan. Setelah itu nanti sinar akan menembus produk, merusak DNA dan mikroorganisme patogen. Selanjutnya keluar menjadi produk. Nah, setelah iradiasi selesai, nanti produk itu diambil dari ruang iradiasi atau di ujung konveyor. Next. Nah, buat yang belum tahu bagaimana sih alat iradiator itu bentuknya itu kayak gimana sih? Nah, ini ada eh, contoh gambaran iradiator. Jadi sebenarnya bukan alat sih, kayak lebih ke kayak ruangan gitu ya. Alat juga sih isinya juga alat, tapi lebih ke ruangan yang dia tuh bahannya tuh tebal supaya menghindari eh, apa ya, kayak pancaran radiasinya itu keluar gitu. Nah, itu kan bisa membahayakan gitu. Nah, untuk pengawetan produk pangan itu biasanya seperti yang udah disampaikan sama Aurel itu pakai Irpasena atau iradiator panoramik serbaguna. Nah, Irpasena ini memancarkan sinar gamma 60 kobalt. Next. Nah,
berdasarkan gambar tadi itu dapat kita ketahui kalau misalnya bagian-bagiannya itu kurang lebih ada sumber radiasi, kemudian radiation shield, kemudian radiation room, conveyor, dan control console. Kalau misalnya sumber radiasi itu biasanya berupa isotop radioaktif seperti yang sudah disampaikan juga tadi, cobalt-60 dan cesium-137. Kemudian isotop radioaktif itu bakal disimpan dalam kapsul yang tahan radiasi. Selanjutnya adalah radiation shield. Jadi itu biasanya terbuat dari beton yang tebal. Itu tadi yang sempat saya mention juga, atau timah untuk melindungi operator dan lingkungan dari paparan radiasi. Terus yang ketiga itu ada radiation room. Jadi di situ ada tempat penebangan yang akan diiradiasi. Terus dia juga harus kedap udara dan kedap air supaya mencegah kebocoran radiasi gitu. Terus yang keempat ada conveyor. Itu terbuat dari bahan tahan karat dan mudah dibersihkan untuk memindahkan produk pangan ke dalam dan keluar ruangan iradiasi. Terus yang terakhir ada control console. Itu untuk mengontrol sumber iradiasi dan lama waktu iradiasi. Selanjutnya untuk memantau dosis iradiasi yang diterima oleh produk pangan menggunakan dosimeter. Jadi dosimeter itu merupakan alat yang untuk mengukur dosis yang digunakan untuk iradiasi seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah aplikasi iradiasi tersebut yang secara langsung kepada bahan pangan. Nah, di sini kami juga mengambil sumber dari artikel dari Kalyani dan Manjula pada tahun 2014. Jadi aplikasi iradiasi pada bahan pangan ini bisa digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu dosis level rendah, dosis level menengah, dan juga dosis level tinggi. Nah, dosis level rendah itu memiliki istilahnya kekuatan sinar radiasi pada kekuatan 10 itu satuannya adalah gray. Jadi 10 gray hingga 1 kilo gray. Nah, level rendah ini efeknya itu adalah mencegah pertunasan. Pertunasan ini biasanya itu terjadi pada kentang, kemudian bawang-bawangan, lalu seperti jahe dan juga sayur-sayur atau mungkin rimpang-rimpangan itu digunakan pada kekuatan 0,05 sampai 0,15 kilo gray. Kemudian ada disinfeksi dari serangga dan parasit, itu biasanya digunakan untuk buah-buahan, ikan dan daging segar, dan juga serealia. Itu digunakan pada 0,15 sampai 0,5 kg. Dan yang terakhir adalah penundaan proses fisiologis seperti tingkat kematangan atau ripeness dari buah-buahan dan juga sayuran. Nah, ini tuh biasanya digunakan kekuatan 0,25 hingga 1 kg. Kemudian untuk yang dosis medium atau menengah ada 3 juga. Yang pertama adalah memperpanjang masa simpan. Itu biasanya digunakan pada dosis 1 sampai 3 kg. Nah, biasanya itu digunakan untuk ikan segar, buah-buahan seperti stroberi, dan juga pada jamur-jamuran seperti jamur kancing dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah untuk membunuh mikroba perusak dan juga mikroba patogen. Nah, ini diperlukan dosis yang cukup lebih tinggi, yaitu pada 1 sampai 7 kg. Biasanya itu digunakan untuk seafood yang baik itu segar maupun yang sudah dibekukan atau frozen. Kemudian juga daging unggas serta daging hewan ternak seperti sapi dan juga domba. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kualitas bahan pangan atau di jurnal ini dijelaskan seperti technological properties. Jadi ini digunakan pada dosis 2 sampai 7 kg. Itu contohnya pada buah anggur itu meningkatkan kadar airnya sehingga lebih juicy. Selain itu bisa digunakan untuk mengdehidrasi sayur-sayuran sehingga waktu memasaknya itu lebih lama seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah aplikasi kepada dosis yang tinggi, antara dosisnya adalah 10 sampai 100 kg. Nah, di sini kegunaannya cuma 2. Yang pertama adalah sterilisasi industri. Itu biasanya digunakan dengan kombinasi menggunakan panas tingkat sedang sekitar 30 sampai 50 kg. Itu biasanya digunakan pada daging sapi, unggas, seafood,
makanan siap saji dan juga digunakan untuk sterilisasi kepada di tempat-tempat seperti rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah dekontaminasi dari beberapa zat-zat aditif seperti bumbu, enzim, kemudian gam seperti santam atau Arabian gum. Itu digunakan pada eh, dosis 10 sampai 50 kilogram. Mungkin selanjutnya ya eh, jika menurut dari Gautam dan Tripati pada tahun 2016, efek pada bahan pangan ini tidak efek proses iradiasi pada bahan pangan ini tidak berbeda jauh efeknya dari eh, proses kayak pengalengan yang merupakan yang perlu panas juga. Jadi beberapa perubahan yang terjadi adalah mungkin penurunan pada seperti vitamin C dan juga pada vitamin B1 pada dosis hingga 1 kilogram. Namun penurunannya ini tidak terlalu tinggi. Hal ini juga bisa dibuktikan terhadap ini penelitian yang digunakan oleh Tasso Bulari dan juga Simsek pada tahun 2020, mereka berdua ini melakukan pengamatan terhadap tarhana, yaitu makanan tradisional Turki yang merupakan produk fermentasi dengan cara mengeringkan dan menggiling adonan. Yang adonannya itu terdiri dari tepung terigu, yogurt, dan juga beberapa rempah dan juga sayuran. Nah, di sini bisa kita lihat selap itu ada tiga perlakuan. Yang pertama itu tiga perlakuan dengan satu kontrol. Nah, pada gambar sebelah kiri itu dijelaskan bahwa kadar mikrobanya. Jadi yang pertama itu untuk kontrol sendiri bisa dilihat bahwa kadar Bacillus cereusnya itu sangat tinggi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu penyimpanan ya. Dan kemudian semakin tinggi proses dosis yang diberikan pada produknya ini tarhana ini akan mengakibatkan kadar mikrobanya kadar basilusnya semakin menurun. Begitu pula dengan kadar asam galat bisa dilihat bahwa dengan semakin lamanya juga penyimpanan dan juga dosis yang diberikan semakin tinggi, bisa dilihat bahwa penurunan juga semakin rendah, mulai dari yang awalnya banyak, yang awalnya tinggi dari sekitar 110 per 100 gram hingga menurun sampai sekitar 50-an. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan antara sampel kontrol 2,5 kilogram hingga 10 kilogram. Itu dikarenakan karena pada saat proses pembuatan dijelaskan oleh jurnal ini bahwa memang pada proses pembuatan terdapat sedikit perbedaan mungkin dari asamnya yang ditambahkan atau juga sifat dari bahan-bahan tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada perbedaan penampakan. Di sini diperlihatkan yang di sebelah kiri adalah lightness atau keterangan dari dari produk, di mana tidak terlalu berpengaruh, hanya saja pada bulan pertama penyimpanan pada eh, dosis 10 kilogram itu lebih terang daripada yang lain. Kemudian untuk warna merah sendiri atau redness pada yang gambar sebelah kanan dijelaskan bahwa pengurangan warna merahnya itu juga tidak terlalu menurun jauh dari apa yang dari dosis yang telah diberikan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ipon untuk menutup. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang iradiasi makan. Kalau misalnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.